Episode 24. Aku tidak sempat memikirkan apa yang telah terjadi. Kenapa aku bisa melepaskan pukulan seperti itu? Aku panik meloncat menahan Miss Helena yang tanpa tenaga. Seperti pohon lapuk, jatuh dari posisi berdirinya. Aku memeluknya. Kami berdua jatuh terduduk di lantai. Wajah cemerlang bagai bulan purnama Miss Helena redup. Dia masih bernafas pelan. Hampir tidak terdengar. Kondisinya amat mengenaskan. Kesadarannya menurun. "Bangun, Miss Helena!" Aku berseru panik. Jauh dari kami, sosok tinggi kurus itu terbanting menghantam dinding aula, terkapar. Entah apa yang terjadi padanya. Mata Miss Helena terbuka kecil. "Aku baik-baik saja, Ra." Suara Miss Helena berbisik. Apanya yang baik-baik saja? Miss Helena persis habis digebuki orang satu kampung. Mudah sekali melakukannya, bukan? Miss Helena melakukannya menatapku tersenyum. Mudah apanya? Aku tidak mengerti. Ya, membuat pukulan tadi. Tidak ada yang pernah mengajarimu, bukan? Miss Helena menatapku lembut. Itu pukulan yang hebat sekali, Ra. Setidaknya butuh latihan bertahun-tahun untuk menguasainya di akademi terbaik. Kamu bahkan tidak perlu mempelajarinya. Aduh, dalam situasi seperti ini, ada yang lebih penting dibicarakan. Kita harus lari, Miss Helena. Suaraku bergetar cemas. Aku menatap dinding aula seberang. Sosok tinggi kurus itu masih terkapar. Miss Helena harus segera memperoleh pertolongan dokter. Miss Helena menggeleng. Kamu bisa melakukan apapun, Ra, karena kamu yang terbaik. Kamu pewaris klan bulan pertama yang dibesarkan di dunia tanah. Juga Sally, dia pewaris klan matahari pertama yang berjalan di atas bumi. Kalian saling melengkapi. Belajarlah dengan cepat mengenali kekuatan kalian. Aku tahu, itu mungkin membingungkan. Banyak pertanyaan di kepala. Tetapi, waktu kalian terbatas, dan aku khawatir tidak ada yang sempat menjelaskan. Aku berseru panik. Di seberang, sosok tinggi kurus itu perlahan mulai berdiri. Kita tidak akan menang melawan sosok tinggi itu. Juga tidak akan bisa lolos. Kamu ingat baik-baik. Namanya Tamus. Usianya 1000 tahun. Kamu tahu, Ra, dulu dia adalah guruku. Miss Helena tertawa getir. Tentu bukan pelajaran matematika yang diajarkan. Karena jangankan aku, kalian pun tidak suka belajar pelajaran tersebut di kelasku, bukan? Aku menggeleng. Maksud gelenganku bukan untuk bilang aku suka pelajaran matematika, melainkan waktu kami sempit. Sosok tinggi kurus itu sudah sempurna berdiri. Kamu perhatikan kalimatku, Ra. Miss Helena menarik kepalaku lebih dekat. Suaranya terdengar tegas. Aku akan membuka lubang hitam agar kalian bisa melarikan diri ke tempat yang tidak bisa ditatangi Tamus dan pasukannya. Kalian bertiga secepat mungkin melintasi lubang itu. Sementara kalian melari, aku akan menahan Tamus sekuat mungkin. Dia tidak akan suka melihat kalian pergi. Apa yang akan terjadi dengan Miss Helena kalau kami sudah pergi? Jangan banyak bertanya, Ra. Miss Helena harus ikut. Aku berseru. Miss Helena menggeleng. Kalian bertiga jauh lebih penting. Sudah, jangan bertanya lagi. Aku tidak mau meninggalkan Miss Helena. Tamus telah menghilang dari seberang dinding. Aku tahu dia menuju kemana. Saat suara seperti gelembung air meletus terdengar kembali, dia meloncat di atasku. Dan Miss Helena dengan ganas menghantamkan pukulan ke arah kami. Miss Helena memelukku. Kami menghilang.
Lantai aula hancur lebur hingga radius 2 meter. Lubang besar menganga. Aku dan Miss Helena muncul di dekat Sally dan Ali. Miss Helena melepas pukulan, bangkit berdiri. Mengacungkan jemarinya ke dinding, berseru dalam bahasa yang tidak kukenali. Lubang dengan pinggiran seperti awan hitam mendadak muncul, membesar dengan cepat. Pinggirannya berputar laksana gasing. Cepat, masuk Ra. Miss Helena berseru. Aku tidak mau pergi. Aku berseru panik. Aku tidak akan pernah meninggalkan Miss Helena sendirian menghadapi sosok tinggi kurus menyebalkan itu. Ali, bawa teman-temanmu masuk ke lubang hitam. Seret jika Raib menolak. Miss Helena menoleh ke arah Ali. Kamu mungkin saja hanya makhluk tanah, tidak memiliki kekuatan, tapi kamu memiliki sesuatu yang tidak terlihat. Hintara menunjukkan buku PR matematikanya. Miss Helena sudah menghilang. Aku tahu dia menuju kemana. Miss Helena sudah berdiri gagah berani menghadap Tamus yang bersiap meloncat menyerbu kami. Pertarungan jarak dekat kembali terjadi. Tamus mengamuk, meraung. Pukulannya bukan hanya menderu bagai angin puyuh, tapi juga mendesis dingin. Aku yang berdiri belasan meter dari tengah aula bisa merasakan dingin menusuk tulang setiap tangannya bergerak dan berdentum mengenai sasaran. Percikan bunga salju memenuhi aula sekolah, melayang berguguran. Miss Helena segera terdesak, menjadi bulan-bulanan pukulan. Kita harus pergi, Ra. Ali berseru, menunjukkan lubang hitam yang masih terbuka. Aku menggeleng kuat-kuat. Kamu harus mendengarkan keriting. Ali mencengkram tanganku. Sally menatapku, bergantian menatap Ali, bingung. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak akan lari. Aku akan ikut bertarung membantu Miss Helena. Lubang hitamnya mengecil, Ra. Sally berseru panik. Kita harus segera masuk. Lubang ini entah menuju kemana dan sepertinya tidak akan bertahan lama. Aku menoleh ke lubang hitam itu. Ali benar, lubangnya mulai mengecil. Aku menoleh ke depan, Miss Helena terbanting lagi. Tubuhnya terbanting di lantai aula. Tamu sudah meloncat, melepas 2 pukulan dari atas. Miss Helena yang tidak bisa kemana-mana, mati-matian membuat tameng. Menerima pukulan dari posisi meringkuk. Situasinya semakin payah. Apa yang harus kulakukan? Aku menggigit bibir. Miss Helena menoleh kepada kami. Wajahnya meringis kesakitan. Terus bertahan dengan sisa tenaga. Lari, bodoh! Miss Helena menoleh. Aku bertatapan dengan Miss Helena. Wajah itu menyuruhku segera pergi. Bawa teman-temanmu lari, Ali. Sekarang! Miss Helena berteriak. Ujung kalimatnya bahkan hilang karena menerima dentuman pukulan berikutnya. Ali menyeretku kasar. Aku berontak, berseru tidak mau. Ali tidak peduli. Dia menarikku kencang sekali. Aku terjerembab melintasi lubang hitam yang terus mengecil. Sally segera menyusul. Tamus menghantamkan pukulan mematikan terakhir ke arah Miss Helena. Seperti ada hujan salju turun dari langit-langit aula. Seluruh ruangan terasa dingin menggigit. Aku menjerit, tidak tahan melihatnya. Tamus yang berdiri menginjak tubuh Miss Helena mendongak melihat kami, baru menyadari sesuatu. Melihat kami akan kabur, dia meraung marah, meloncat cepat-cepat. Tubuhnya menghilang. Dari dalam lubang, Ali mengayunkan memukul bola kastinya ke depan. Entah apa yang dilakukan Ali. Kenapa dia memukul udara kosong?
Tamus itu persis berada di depan lubang hitam. Apalah artinya pemukul bola kasti bagi sosok tinggi kursi itu? Tetapi pukulan Ali persis menghantam wajah Tamus saat dia muncul di depan kami. Saat tangannya ke dalam lubang, memukul bola kasti patah. Meski tidak terluka sedikit pun, pukulan itu mengagetkan Tamus, membuatnya refleks melangkah mundur, menciptakan satu detik yang sangat berarti. Lubang hitam dengan cepat mengecil, lantas menghilang, menyisakan lengang. Tamus mengaum lantang, marah sekali. Dia beringas menghantamkan tangan ke dinding aula. Bunga salju terpercik kemana-mana menyusul dentuman-dentuman keras. Kami sudah menghilang, tidak bisa dikejar.